Halo semuanya, saya Zumar Abizaidan dengan NIM D1041251038 dan saya akan mengajarkan tentang konsep limit, limit fungsi dan bagaimana kita menyelesaikan soal-soal sederhananya. Ya, marilah kita mulai dari sini. Nah, sebenarnya apa sih fungsi itu? Pertama, apa itu limit fungsi? Limit fungsi adalah batas pendekatan fungsi. Maksudnya ketika X mendekati A, ya, ketika X-nya itu mendekati A, apa perilaku fx yang mungkin terjadi setelahnya gitu, yang paling mungkin. Nah, ini notasinya kita bisa lihat di sini, dibacanya adalah limit fungsi fx untuk x mendekati a adalah L. Nah, kemudian sebenarnya konsep limit itu ada bentuk tak tentunya. Nah, bentuk tak tentu dari limit sendiri itu seperti ini, 0 per 0, kemudian 8 negatif tak hingga negatif tak hingga, ya. Kemudian tak hingga per tak hingga, dan juga 0 kali tak hingga. Kemudian konsep limit itu jika pada sebuah fungsi fx nilai limit kiri dan kanan itu sama, maka nilai limitnya ada. Nah, jika limit fx-nya dari kiri dari negatif dan limit fx dari kanan atau dari positif itu ada, maka limit fx itu ada. Nah, contohnya ketika kita punya fungsi fx 2x, ya, kita masukkan ketika f1 maka hasilnya adalah 2. Nah, di sini kita melakukan pendekatan limit fungsi. Jadi ketika x-nya mendekati 1, berapakah hasilnya didapatkan gitu kan. Nah, dilihat dari kiri, ya, dari warna biru ini adalah pendekatan dari kiri. Kita bisa lihat ketika x-nya 0,5 maka fx-nya 1, x-nya 0,75 1,5 dan seterusnya. Ketika x-nya ingin mendekati 1, maka fx yang didapatkan adalah 2. Nah, itu adalah jawabannya ya, dari kiri. Nah, kemudian dari kanan kita lihat 1,5 hasilnya ketika mulai dari 1,5 kita dapat 3, kemudian ingin mendekati 1 dari kanan lagi 1,25, 2,5, 1,1 menjadi 2,2, 1,01 dikali 2 ya, dikali 2 menjadi 2,02 dan seterusnya. Kemudian ketika ingin mendekati x-nya mendekati 1 dari kanan, maka hasilnya tetap ya 2. Jadi karena sama ya, dari pendekatan dari kiri dan kanan sama, maka limit fungsi itu ada. Nah, jadi contoh lain lagi, ketika f-nya 0 nih, berapa nih? Nah, ini jadinya 1 per 0 kan. Jadi kita tidak bisa melakukan 1 per 0 dalam fungsi biasa, kita melakukan pendekatan limit fungsi. Ketika ketika kita melakukan pendekatan dari kiri, ya, kemudian dari kayak ketika x-nya min 1, fx-nya min 1, x-nya min 0,5, fx-nya min 2, dan seterusnya, sampai x-nya ingin mendekati 0, ternyata fx-nya minus minus mendekati 0 ya, kemudian fx-nya juga minus mendekati tak hingga gitu kan. Surprisingly, kemudian dari kanan juga, dari sanan, dari 1 jadi fx-nya 1, 0,5 fx-nya 2, 0,25 fx-nya 4, 0,1 fx-nya 10, dan kemudian ketika dari kanan juga ingin menuju 0 x-nya, ternyata menjadi tak hingga positif. Wah, berarti karena ini tidak sama ya, negatif dan juga positif gitu kan, maka limit fungsi itu tidak dikatakan ada di sini. Kemudian lakukan visualisasi ya, limit fungsi x menuju 1 dari fungsi f2x ya. Jadi sama dengan 2, ya itu maksudnya ketika dari kanan ya, ketika kita melakukan pendekatan dari kanan, ya di sini kita dapat dari x-nya ke kanan nih, dari x-nya dari 2 ingin menuju 1, x-nya 1 berapa dapat y-nya? Y-nya dapat segini di area ini. Kemudian juga dari kiri, dari kiri dari kiri ketika kita ingin menuju 1 x-nya, dapat berapa y-nya gitu kan. Dari sini ternyata dapatlah 1,2, dapatlah 2 gitu kan. Bagaimana dengan seperti tadi yang 1 per x. Nah, itu kita dapatkan ternyata dari kiri pun maupun dari kanan ternyata malah melonjang berbeda gitu kan.
ketika ingin mendekati 0. Yang satu menjadi negatif tak hingga, yang satu menjadi positif tak hingga. Maka di sini tidak ditemukan ternyata limit fungsinya. Fungsinya tidak ada. Nah, kemudian ada metode penyelesaian limit fungsi aljabar. Ada 3 metode, substitusi langsung, faktorisasi, dan juga kali sekawan. Bagaimana tuh substitusi langsung gitu kan? Substitusi langsung itu gampang sekali seperti fx tadi ya, menggunakan fungsi fx biasa. Nah, seperti ini contoh soalnya adalah limit fungsi x menuju 2, akar 2x tambah 5. Ini dapat berapa? Kita masukkan saja 2-nya ke x. Jadi 2 kali 2, 2 kali 2 tambah 5 gitu kan. Kemudian jadi 4 ditambah 5, kemudian akar 9 hasilnya 3. Nah, contoh kedua itu seperti ini ya. Ketika limit fungsi x menuju 1, nah jadi tinggal aja masukin satunya ke x gitu kan. Ini juga masukin ke x juga. Jadilah 1/3 ditambah 4 kali 1 dikurang 3. Nah, hasilnya 2. Nah, kemudian juga ini sama nih. Ya, ketika x-nya menuju 2, maka kita masukkan saja 2-nya. Jadi 2/3 kurang 8, dan di bawahnya juga 2 ditambah 2. Nyebutnya nih. Jadi 8 dikurang 8 per 4, 0 per 4, dan hasilnya adalah 0. Gampang ya? Gampang ya? Kemudian cara faktorisasi. Ya. Nah, di faktorisasi ini agak berbeda seperti yang sebelumnya. Tapi mari kita coba dengan cara sebelumnya, yaitu dengan substitusi ya. Kita melakukan substitusi kepada x, jadi kita ubah x-nya menjadi 3 kuadrat dikurang 9, 3 dikurang 3, wah ternyata ini hasilnya 0 per 0. Nah, kalau misalnya 0 per 0 seperti ini, maka ini tidak bisa ya, berarti pakai substitusi. Kita pakai yang namanya metode faktorisasi. Nah, ketika x kuadrat dikurang 9 per x min 3, kita bisa melakukan jabaran. Ya, faktorkan kita 9 kita ubah menjadi 3 kuadrat supaya kita bisa memfaktorkannya nantinya dengan sifat aljabar. Nah, seperti ini. Dari x kuadrat dikurang 3 kuadrat itu bisa kita ubah menjadi x min 3 dikali x plus 3. Nah, ini barulah kita bisa coret. Setelah kita coret, kita dapat limit x menuju 3, x tambah 3. Nah, tinggal kalau seperti ini ya gampang sekali. Kita tinggal substitusi kan, x-nya menjadi 3, 3 tambah 3, dan hasilnya 6 harusnya. Aduh, ini ya salah ya. Ini hasilnya 6 kawan-kawan. 3 tambah 3, 6. Nah, terus ketika x-nya menuju 3, nah ini kali sekawan ya. Ini contoh lainnya. Nah, ketika ada soal seperti ini, di sini akarnya di bawah, kita bisa melakukan yang namanya kali sekawan. Nah, di sini lihat ya, di sini minus, ini juga minus. Nah, maka kita kali sekawannya tuh maksudnya kita menggunakan plus. Ini juga menggunakan plus. Tinggal dikali aja yang bawah ini. Akar x tambah 1 ditambah 2 per akar x tambah 1 tambah 2. Dia tinggal dikali kan. Nah, setelah kalian kali, yang di bawah ini menjadi kuadrat, memiliki kuadrat. Yang ini juga menjadi memiliki kuadrat. Dan yang kanan, yang atas ya tinggal kali aja gitu kan. Nah, kemudian untuk hal ini saya keluarin dulu ini duanya berapa. Saya bagi 2 ini. Agar kita bisa mengeluarkan duanya dan menyisakan x min 3 yang akan berguna nantinya. Jadi kalian keluarkan saja duanya dengan cara 2x min 6 itu dibagi 2. Nanti hasilnya seperti ini, x min 3 dan sisanya adalah 2. Kemudian lihat di bawahnya, x tambah 1 dikurang 4 berapakah? Jadi x min 3 kan. Nah, karena ada x min 3 di atas dan di bawah, kita bisa coret. Nah, hasilnya sisanya adalah limit fungsi x menuju 3, 2 dikali akar x tambah 1 tambah 2. Nah, ini sebenarnya kita punya sifat ya. Kalau ada koefisien di sini, kita bisa ajukan ke depan, tapi sebenarnya tidak perlu juga, tidak apa-apa, karena kita ingin langsung substitusikan ya. Kalau dari sifatnya memang bisa, tapi nanti kita bahasnya nanti ya. Kemudian karena kita langsung substitusi, limitnya tidak ada lagi, kemudian diubahlah x-nya menjadi 3 tambah 1 tambah 2 gitu kan, akar 3 tambah 1 tambah 2, kemudian jadi akar 4 tambah 2, jadi 2 tambah 2, 4, dan 2 kali 4, 8. Nah, bagaimana sifat, nah silakan screenshot ya, yang sebelumnya tinggal sekalian screenshot juga, silakan. Saya terlalu cepat tadi. Ya, 6 ya.
bukan 9, sorry. Kemudian ini juga silakan screenshot. Ini silakan screenshot cuy. Dan hasilnya sisanya adalah sifat-sifat limit fungsi. Nah, apabila n merupakan bilangan bulat positif ya, dan k itu kosata, f dan g adalah fungsi yang punya limit c, maka sifat-sifat bawah ini berlaku. Nah, ini lihat nih sifat-sifatnya, kita hafal nih. Jadi ketika k menjadi sama dengan k, ketikanya x-nya tinggal substitusikan, x-nya menjadi c, kemudian, nah di sini ada k-nya boleh ke depan, pindahkan ke depan, seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ketika ada fx dan gx ditambah plus minus ya, atau tambah atau kurang gitu kan, kalian bisa dipisahkan limitnya antara limit fx dan limit gx baru ditambahkan nantinya. Ini juga sama, kalian bisa pisahkan baru dikali. Nah, kemudian ini juga pembagian bisa kalian pisahkan baru kalian bagi gitu kan. Yang dengan syarat gx itu tidak boleh 0 ya. Fungsi gx ini tidak boleh 0. Kemudian ini juga ketika ada pangkat kalian boleh melakukan limitnya dulu baru kalian pangkatkan, dan ini juga kalian boleh melakukan limitnya dulu baru kalian akarkan. Seperti itu. Oke, thank you. Nah, sekarang kita ada pertanyaan, apa bedanya limit fungsi dengan fungsi biasa? Contoh kasus. Nah, ketika ada fungsi fx, x kuadrat dikurang 4 per x min 2, hasilnya adalah f2-nya kita cari, dan 2 kuadrat min 4 per 2 kurang 2, maka hasilnya 0 per 0 kan. Ketika kita mencari f2-nya, maka kalau kita tidak bisa mencari f2-nya, kita melakukan pendekatan yang mendekati 2, limit x menuju 2 atau mendekati 2. Jadi kita berapa yang kita dapatkan? Kita menggunakan sifatnya nih. A kuadrat min b kuadrat menjadi a min b dikali a plus b. Dapatlah kita x min 2 dikali x plus 2 per x min 2. Baru kita bisa coret. Dan hasilnya sisanya x plus 2. Dan karena x plus 2 tinggal kita substitusikan 2 tambah 2 gitu kan. Hasilnya 4. Selesai. Dan itu sebenarnya adalah cara yang simple ya. Saya cuman mengajarkan beberapa menit saja. Nah, saya tutup. Terima kasih untuk telah memperhatikan presentasi tadi. Jika ada salah kata dan terlalu cepat gitu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.